Undang-Undang Dasar sudah diterapkan? Perlukah Jessica Wongso mendapat amnesti dan rehabilitasi? Merdeka itu bukan hanya bebas fisik, tapi bebas dari cap pembunuh. Dari kopi sianida ke ruang kuliah, seruan untuk studi kasus, nasional dan internasional. Bagaimana pandangan akademisi? Inilah beberapa data yang kami peroleh bagaimana pandangan para akademisi baik luar maupun dalam negeri. Persidangan mencari apa yang terjadi sebenarnya. Dalam persidangan, hakim, penuntut, dan pembela adalah trio pemeran utama dalam persidangan, yang punya satu tujuan, mencari apa yang sebenarnya terjadi. Pemeran utama. Karena pada setiap persidangan mereka trio ini selalu ada. Penuntut dan pembela diberikan peran antagonis agar masing-masing jeli dan cermat melihat terdakwa dari sisinya. Untuk disajikan ke hakim sebagai perangkai serpian-serpian kecil yang disajikan oleh penuntut dan pembela. Hakim adalah penentu yang akan menentukan kemuliaan persidangan atau sistem peradilan. Karena itu disebut yang mulia. Trio inilah yang menentukan bagaimana film keadilan bisa diterima oleh masyarakat pembayar pajak, penopang berjalannya negara. Bukan sekadar berperang mempertahankan argumen masing-masing. Dalam kasus Jessica Wongso, apakah trio ini bekerja sebagai satu tim pencari kebenaran? Lebih baik membebaskan puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang bersalah daripada menghukum satu yang tidak bersalah. Dengan peringatan kepada yang salah, bahwa trio pemeran utama tidak pernah membiarkan satu pun yang salah lolos. Menghukum yang tidak bersalah adalah kesalahan sistem hukum yang fatal. Blackstone's Ratio, yang dicetuskan oleh filsuf hukum Inggris Sir William Blackstone pada tahun 1760-an. Ia menyatakan, better that 10 guilty persons escape than that one innocent suffer. Maimonides disebutkan, lebih baik membebaskan 1000 orang tak bersalah. Jika ada satu orang tak bersalah yang mendapatkan sanksi, ini tidak menciderai satu kasus ini saja, tapi total sistem peradilan. Pengakuan sukarela itulah yang diharapkan oleh para praktisi hukum sejak zaman dahulu dengan cara membeberkan apa yang sebenarnya terjadi di depan terdakwa. Karena itu selalu dihindari penyiksaan dan sejenisnya. Pernah dengar kasus Sengkon dan Karta? Mari kita bandingkan dengan kasus Jessica Wongso. Sengkon dan Karta adalah kasus yang selalu jadi bahan contoh kuliah hukum di Indonesia. Sengkon dan Karta melahirkan KUHP. KUHP-lah yang menjadi dasar peninjauan kembali, PK. Karena kasus ini membuktikan sistem peradilan bisa salah. Jika Sengkon dan Karta, dua petani miskin, bisa mendapatkan keadilan dari MA pada tahun 1980, mengapa Jessica Wongso, yang kasusnya jauh lebih ramai dan buktinya lebih diperdebatkan, tidak bisa diterima PK yang diajukan oleh pembelanya di tahun 2025. Kesalahan pembela? Atau titik-titik? Penyelenggara negara wajib memberikan keadilan sebagaimana tercantum dalam UUD. Alangkah eloknya bila MA bisa tampil kembali seperti 1980, untuk buat terobosan hukum yang bisa benar-benar menjamin keadilan sebagaimana diamanatkan UUD. Ayo, semua tegakkan keadilan. Dalam suasana peringatan Hari Kemerdekaan, maukah kita memperjuangkan keraguan kita sendiri, apakah Jessica Wongso benar-benar membunuh? Dengan cara permusyawaratan yang dianjurkan dalam dasar negara, yaitu pembela kembali mengajukan peninjauan kembali, PK.
masyarakat, mencermati dan mengkritisi tanpa demo. Akademisi menjadikan kasus ini sebagai studi kasus dengan berbagai pendekatan. Penyelenggara negara selalu mencari terobosan agar rasa keadilan masyarakat terpenuhi. Dirgahayu NKRI, Merdeka!